Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina maulana al-akhyar al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa li Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ikhwan muslimina illa yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd, duyufur rahman a'azani Allah wa iyyakum, para tamu-tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat tahmid, mengucapkan alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segenap kenikmatan, rezeki, waktu luang, kesempatan, keimanan yang ada di dalam sanubari kita dan diri kita, sehingga dalam semua yang Allah berikan tersebut kita mampu hadir di tempat ini, kembali bermuajahah, bertatap muka dalam salah satu taman daripada taman surga. Dan semoga sakinah turun kepada kita semuanya. Semoga dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah liputi kita dengan kasih sayangnya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lakukan serta syariat yang senantiasa kita hidupkan menjadikan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai lagi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang mana tema tersebut berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan satu aktivitas yang berkaitan dengan satu peringatan. Di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam ra'sul amri al-Islam. Pokok daripada segala urusan adalah Islam. Tak ada satu hal yang akan dibahas oleh manusia melainkan Islam pasti menjawab. Tidak ada yang akan dilakukan oleh seorang muslim pasti Islam ada jawabannya. Dan yang Masya Allah tabarakallah luar biasa, bahwasanya Islam adalah satu simpul yang mengikat daripada keberagaman manusia yang ada. Islam adalah satu simpul yang mengikat daripada jenis-jenis manusia. Islam menebas daripada batas-batas hanya sekedar warna kulit, bangsa, suku dan seterusnya. Oleh sebab itu Islam, ya,
membawa satu hal yang luar biasa, baik di dalam kehidupan masyarakat muslim atau bahkan di dalam kehidupan masyarakat non-muslim, ya. Oleh karena Islam menjawab segala hal, maka kita ketahui di dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita memiliki banyak suku, ya kan? Ada suku Minang. Yang suku Minang siapa saja di sini? Dr. Amin. Siapa lagi? Ada? Banyak di sini kan insyaallah ya. Suku Melayu ada? Angkat tangan. Bang Hendri, Melayu ya. Suku Jawa ada? Ada insyaallah ya. Suku Batak ada? Ada insyaallah. Kemudian suku Sunda ada. Banyak. Dan tercatat lebih daripada 300 suku yang ada di Indonesia. Yang itu memiliki 300 lebih budaya juga. Yang memiliki lebih daripada 300 bahasa juga yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini terliputi dari banyak suku, banyak pulau, banyak jenis kulit, ya. Walaupun kulit kita ini masih dalam satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 3 anak, Sam, Ham, Yafet, ya. Sam yang ada di daerah Asia Tengah, Mesopotamia, di daerah Arab, keturunan Sam. Ya, Nabi Nuh punya 3 anak. Kemudian anak yang kedua Ham, yang cenderung rambutnya rada keriting, kulitnya gelap dibanding Sam, yaitu orang-orang di Afrika. Yang ketiga Yafet, orangnya tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, hidungnya tidak mancung alias pesek. Dan itu keturunan orang-orang Asia. Kita semuanya keturunan Yafet, dari salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian memiliki banyak keberagaman ini, Islam membahas batas-batas bagaimana hubungan konektivitas seorang hamba kepada Allah dengan hamba kepada sekeliling manusia. Jadi Masya Allah tabarakallah, Islam turun sebagai rahmat lil alamin. Dia sebagai rahmat, kasih sayang, bentuk sayangnya Allah itu kepada hamba manusia, turun adanya agama bernama Islam, ya. Turun agama namanya Islam, dan itu adalah agama yang disempurnakan menurut Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Dan din yang dimaksud ditafsirkan oleh Allah dalam Quran surat yang ketiga surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala Islam. Dan kita meyakini Allah adalah Rabb kita, Nabi Muhammad yang membawa aturan hidup dari Allah, dan aturan itu berupa Al-Quran dan wahyu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki simpul itu. Kita memiliki simpul itu sehingga aktivitas apapun, keterkaitan hati, gerak lisan, gerak fisik harus diselaraskan dengan namanya hukum Islam atau dengan Al-Quran. Bagaimana Islam menjawab tentang hubungan mereka kepada Allah, bagaimana menjawab hubungan mereka kepada manusia, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad tak bisa lagi ditawarkan apapun oleh orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, kata salah satu delegasi Quraisy datang kepada Rasulullah yang saat itu sedang duduk di sekitar Ka'bah. Ya Muhammad, kalau engkau ingin jadi raja, kami angkat engkau jadi raja. Tapi tolong tinggalkan Islam dulu. Jangan bilang Tuhan itu cuma satu, kata dia. Katakan Lata, Uzzah, Manah ini adalah Tuhan juga. Jangan bilang Tuhan itu satu. Rasulullah tetap diam. Kalau tak mau ya Muhammad, kalau engkau ingin memiliki wanita, istri-istri yang cantik, kami nikahkan anak-anak kami dari berbagai suku yang cantik-cantik untuk nikah dengan engkau. Gimana? Rasulullah juga diam. Yang ketiga, ya Muhammad, kalau gitu gini aja deh, engkau kami angkat raja di atas raja kepala-kepala suku kami, ya. Yang penting engkau jangan bawa Islam, tak apa-apa. Kenapa tidak? Muhammad Al-Amin, terpercaya, ya, orangnya baik budi. Kenapa tidak jadi raja? Rasulullah tetap diam. Kemudian mereka pulang, kompromi lagi di Darun Nadwa. Tidak bisa. Muhammad ini tak mau apa-apa dia. Ya, wanita dia tak mau, harta tak mau, tahta tak mau.
Gimana nih kira-kira? Oke, kita tawarkan satu bentuk subsidi silang. Nah, subsidi silang ya. Yang mana solusi ini win to win ya, sama-sama menang. Win solution. Gimana kira-kira? Yaitu dengan ngajak Muhammad hari ini nyembah Tuhan kita, hari besok kita semua nyembah Tuhan Muhammad. Nah, kan gitu. Enak bunyinya kan? Enak. Semua orang nyembah Tuhan kita tuh. Tetapi konsekuensinya kita nyembah Tuhan mereka. Jadi datanglah salah satu utusan Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, gimana menurutmu kalau hari ini kami menyembah Tuhanmu, semua kami nih dari berbagai suku, ya, dari suku Adi, dari suku Makhzum, dari suku Hashim, semuanya lah dari suku-suku yang ada. Kami nyembah Tuhanmu, tapi hari besok gantian. Kamu semua, kamu muslimin, kamu Muhammad nyembah Tuhan kami. Rasul tak tahu, diam. Gimana jawabnya kira-kira? Sampai Allah turunkan Quran surat yang ke-109 Al-Kafirun ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan di situ dengan bahasa yang lembut. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu bahasa yang lembut tuh. Wahai orang-orang kafir, dan orang non-muslim kalau disebut kafir itu bagus. Kenapa? Karena kafir itu maknanya yang menutup diri dari keberimanan kepada Allah dan Rasulullah. Jadi betul kita nyebut mereka. Kalau disebut muslim justru mereka tersinggung. Gitu ya. Disebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abatum, dan aku bukan penyembah dari apa-apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa-apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah. Dan terakhir menjadi garis besar, lakum dinukum waliyadini. Ya-nya di mahdzuf di situ. Ya, kemudian kita membacanya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan ini toleransi paling tinggi itu. Tingkat kebaikan seorang hamba ketika dia mengatakan hakmu melakukan hakmu, aku melakukan hakku. Enggak masalah, aku enggak ganggu kamu, kamu enggak ganggu aku. Dan di situ Nabi Muhammad menunggu dari perintah Allah untuk mengatakan ini. Di dalam hati Nabi Muhammad sudah merasakan satu ketidaksinkronan. Apa itu? Masa sih aku nyembah Tuhan dia, sedangkan hatiku menolak nih. Masa sih mereka nyembah Tuhanku, sedangkan mereka aja nolak. Itu hipokrit paling tinggi, atau sifat munafik paling tinggi kayak gitu. Sama-sama menganggap semuanya benar. Dan Islam memandang agama Islam paling benar, dan itu sah ketika seorang muslim menganggap Islam adalah agama paling benar. Begitu pula sebagaimana orang-orang non-muslim ketika mengatakan agama mereka paling benar, itu sah bagi mereka. Dan kita seperti itu. Artinya kita memegang satu simpul yang kuat. Kita tidak mengganggu yang namanya ibadah atau ikatan keyakinan. Jadi secara tidak langsung bahasa bebasnya Allah sedang mengatakan ya kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kamu beribadah aja nggak masalah. Aku nggak paksa kamu masuk Islam, kamu jangan paksa aku masuk kepada kemusyrikan, kepada kekafiran. Jadi gitu, ya. Di situ toleransi paling indah itu. Nah, pertanyaannya di situ ada dua termin dalam pembahasan hubungan seorang hamba kepada Allah atau hubungan seorang hamba dengan manusia. Hubungan seorang hamba dengan Allah dinamakan dengan ibadah, dan ibadah bentuk penyembahan ya, bentuk la a'budu ma ta'budun itu adalah koneksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diganggu gugat sama sekali. Ya. Dikuatkan dengan kaidah usul fikih, al aslu fil ibadah
dan asli hukum dasar daripada ibadah at-tahrim, haram. Hatta ya'ti dalilu yuhalliluhu, sampai datang dalil menghalalkan ibadah itu boleh apa enggak. Dan berbeda dengan termin kedua, yaitu hubungan manusia dengan non muslim. Maka di situ Rasulullah menjual baju perangnya dengan Yahudi. Kemudian Rasulullah berjual beli juga dengan kerajaan di Syam yang rata-rata mayoritas Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, dan Persia. Hubungan seorang hamba dengan manusia itu sama kedudukannya sebagaimana hubungan seorang hamba dengan muslim lainnya. Sehingga dapat kita batasi, Islam Masya Allah Tabarakallah melandasi aktivitas kehidupan kita dengan non muslim. Kalau dalam masalah sosial kita nggak tanya, ada orang kecelakaan, kamu muslim apa enggak? Kalau muslim ku bantu, kalau tidak ku campakkan gitu. Enggak. Orang nyemplung di Sungai Indragiri, kamu muslim apa enggak? Ditanya dulu, enggak. Kenapa? Membantu dia menyelamatkan kehidupannya. Kita sebagai tetangganya dia, kita membawa dia ke rumah sakit, itu adalah satu hak sebagai seorang manusia atau aktivitas secara sosial, interaksi manusia. Jadi interaksi manusia selama tidak datang dalil yang mengharamkan, ya, maka semuanya halal. Maka di situ ada kaidah fikih namanya al-aslu fil muamalah, hukum dasar daripada muamalah, ya, at-tahlil al-ibah mubah. Hukum dasar muamalah itu mubah. Hatta ya'ti dalil yuharrimuhu, sampai datang dalil yang mengharamkan. Contoh, Nabi Muhammad datang ke kota Makkah di Madinah, ternyata aktivitas riba, gharar, zalim itu ada. Maka disampaikan secara wahyu, riba itu haram, maka haram perbuatan riba. Tapi selama hubungan seorang manusia dengan manusia tanpa adanya dalil yang mengharamkan, semuanya halal. Silahkan dilakukan sampai datang dalil yang menyetop kegiatan interaksi manusia. Boleh nggak jual beli dengan Nasrani? Hah? Boleh ya? Dengan Buddhis, Hindu, boleh? Banyak di sekitar kita. Kalau tak boleh, kita payah kita. Ya, walaupun ada namanya al-aula, khilaful aula, ada yang lebih utama membantu ekonomi umat. Belanjalah walaupun beda-beda sedikit, tipis harganya, mahal 1.000, walaupun agak-agak jauh sedikit, membantu ekonomi umat, ya, dan lain sebagainya. Tetapi hukum dasarnya ibaha, boleh. Nah, pertanyaannya, satu peringatan ini apakah ibadah atau interaksi sosial antar manusia saja yang namanya Natal? Menurut platform Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, disebutkan bahwasanya Natal adalah ibadah dan peringatan. Ya, Natal adalah ibadah. Oleh sebab itu masuk ranah termin yang pertama. Hukum dasarnya adalah haram. Haramnya bagaimana? Ketika kita meyakini Islam secara hati, maka gerak hati harus selaras dengan gerak lisan dan gerak tubuh. Sehingga kita memiliki satu konsekuensi, kalau meyakini sesuatu itu haram, maka secara hati kita mengharamkan, lisan pun ikut mengharamkan, gerak tubuh, partisipasi, ikut serta pun diharamkan. Ya. Apa perbuatan yang diharamkan tersebut? Adalah salah satunya ngikuti kegiatan misahnya mereka nanti, lebih kurang 48 jam lagi. Haram. Apalagi yang memiliki konsekuensi hubungan kita sama Allah agar tidak terganggu, dilarang mengucapkan selamat. Kenapa? Karena mengucapkan selamat berimplikasi memiliki dampak 3, dan semuanya membatalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Quran surat An-Nisa 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa konsekuensi daripada orang yang dia mengucapkan itu minimal 1 dari 3.
Pertama 3 ya. 1, menganggap Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Christ dia mati dibunuh di palang salib. Itu 1. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ini, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan kami udah bunuh Isa bin Maryam Rasul Allah, utusannya Allah. Tetapi Allah bantah. Jadi itu konsekuensinya. Kalau kita mengatakan selamat, kita mengatakan salah satu dari 3. Nanti kita bahas 2 terakhir. Wa ma qataluhu. Pertama, Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa masih hidup. Dan saat ini umurnya 2 hari. Maksudnya baru tinggal di sisi Allah 2 hari. Karena 1 tahun 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Ya, itu baru 2 hari. 2000-an Masehi ini baru 2 hari. Yang kedua, wa ma salabuhu, yang disalib pun bukan Nabi Isa. Itu 1. Jadi konsekuensinya kita mengatakan kebalikan. Kalau kita mengatakan selamat, gerak lisan kita enggak selaras dengan gerak hati, dan itu dinamakan dengan an-nifaq atau kemunafikan. Paling tinggi itu, hipokrit paling tinggi. Kita mempersilahkan orang lain menyembah kita dan kita menyembah Tuhan mereka. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan. Nah, jadi tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi diserupakan dengan salah satu murid yang menjual agamanya dengan beberapa keping emas bernama Judas Iskariot. Judas Iskariot ini awalnya pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, tetapi dia mengingkari, menunjukkan di mana Nabi Isa bersembunyi dengan 12 pengikut setianya, Hawariyun. Dan saat itu ternyata bukan Nabi Isa yang ditampakkan, tetapi dia yang ditampakkan mirip betul dengan Nabi Isa. 12 orang ini. Kemudian Allah mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan mereka ragu sebetulnya mereka ini membunuh apa tidak. Ya. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh. Enggak ada ilmu mereka. Betul-betul ini betul enggak ya Nabi Isa? Jadi ragu, masih bertanya-tanya mereka. Dan Allah menegaskan di ayat yang selanjutnya, An-Nisa 158, barrafa'ahullahu ilaihi. Tetapi Allah angkat Nabi Isa itu, diangkat di sisi Allah, yang akan nanti dibangkitkan di zaman Imam Mahdi memerintah, menjadi imamnya Imam Mahdi. Tak lama setelah sholat, Dajjal Al-Masih muncul. Dajjal Al-Masih kemudian dibunuh dengan Nabi Isa Al-Masih. Ya, di situ dibunuh dengan Nabi Isa Al-Masih seperti ayam yang dipotong di gerbang Lut namanya. Itu 1. Yang kemudian yang kedua, mengucapkan selamat. Implikasi yang kedua, Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-72 dan ayat ke-73. Mengucapkan selamat hari raya apapun sebetulnya ya, hari raya apapun, dalam kasus ini Natal, itu sama dengan mengatakan kebenaran daripada Trinitas. Nabi Isa itu adalah Tuhan, 1 dari 3, 3 dari 1. Sedangkan Allah membantah 2 kali dalam 1 surat. Laqad kafara alladzina qalu innallaha masihu ibnu Maryam. Kafir orang yang menganggap Allah itu adalah Isa bin Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil. Bahkan Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Isa, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabb kalian dan Rabb saya. Ya, itu 1. Bahwasanya orang yang mengucapkan selamat mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Sedangkan Allah membantah itu. Surat yang ayat selanjutnya 73, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa itu Tuhan, 1 dari 3, 3 dari 1. Tuh. Konsekuensi yang kedua, mengucapkan selamat memiliki dampak
mengatakan benar Trinitas. Yang ketiga, apa dampak mengucapkan selamat? Mengucapkan selamat di hari Natal 25 Desember sama dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa lahir di 25 Desember. Padahal dalam Quran surat Maryam ayat ke-25, ketika Nabi Isa dalam kandungan oleh Siti Maryam alaihissalam, saat itu Maryam keluar dari kotanya ke pinggiran desa yang mana banyak tanaman, banyak tumbuhan tanam-tanaman di situ. Nabi Isa alaihissalam akan dilahirkan, diperintahkan oleh Allah. Maryam yang saat itu diusir dari kampungnya, mereka tidak tahu bahwa Maryam ini ngandung karena ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahimnya. Di situ Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutoban janiyah. Garis bawahi rutoban janiyah. Rutob itu tidak tumbuh di Desember. Dia tumbuh di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Itu ada rutob. Setelah nanti rutob nanti mengering jadi tamer. Jadi rutob masih menempel itu rata-rata di bulan Juli dan Agustus. Yang pertama, alasan pertama berarti Desember lahirnya Nabi Isa salah. Ya waktu itu disuruh goyang tuh pinggul dan lengannya Siti Maryam alaihissalam. Kemudian saat itu dalam sejarah kelahiran Nabi Isa, orang-orang pada menggembalakan ternak mereka di padang rumput. Sedangkan di bulan Desember rumput tertutupi dengan salju. Ya, di daerah-daerah 4 musim tertutupi dengan salju. Oleh sebab itu, di situ salah bahwasanya Nabi Isa di tanggal 25 Desember. Siapa yang lahir di 25 Desember? Yaitu Dewa Mitra, Dewa Matahari. Nah, disinilah kaum muslimin paham bahwasanya mengucapkan selamat itu dilarang. Tetapi kita tidak akan ganggu ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Jadi sebetulnya kalau toleransi yang tingkat tinggi ini dipahami oleh kaum muslimin dan non muslim, itu nggak perlu namanya masjid dijaga, gereja dijaga, itu nggak perlu. Kenapa? Karena seorang muslim nggak akan mau menyakiti. Jangankan dengan ngebom, jangankan dengan membunuh. Allah sendiri melarang orang-orang yang sedang masuk di dalam gereja untuk diejek. Dalam aktivitas mereka yang di luar gereja saja jangan diejek. Quran surat yang ke-6 Al-An'am 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan ejek, jangan cela, jangan dicemooh orang-orang yang nyembah selain Allah. Fayasubbullaha aduwam bighairi ilm. Sehingga kalau kalian ejek, mereka balik ngejek Allah tak tanggung-tanggung. Ya. Dan itu terjadi kalau saya buka di Facebook, di Twitter, kalau orang non muslim sudah ngejek kita, itu parah kebangetan. Dan kita pun ada yang ngejek mereka, makanya mereka balik ngejek kita. Jadi ngejek saja secara lisan nyakiti non muslim itu kita nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Dalam masalah peribadatan mereka nanti di hari Natal, silahkan mereka berbuat sebagaimana mereka berbuat, kita tidak akan larang, tapi kita juga tidak dipaksa untuk mengikuti, berpartisipasi apapun tentang hal itu, dan mereka pun tidak kita paksa untuk ikut sholat. Sebetulnya saat ini mengucapkan selamat pun kita tidak dipaksa oleh mereka, betul apa tidak? Siapa yang memaksa? Orang-orang yang punya hipokrit paling tinggi atau nifak tinggi dari kalangan kaum muslim sendiri, ya, yang meminta mengucapkan itu. Mereka nggak minta, kita mengucapkan itu nggak minta, dan kita pun mempersilahkan. Kita nggak akan nyakiti, harta darah mereka terjaga, apalagi mereka Yahudi Nasrani masih tergolong ahlul kitab. Mereka adalah ahlul zimmah yang dilarang untuk ditumpahkan darah mereka. Allah nggak larang kita untuk berbuat tidak semena-mena kepada mereka. Jadi dipersilahkan, ya, dipersilahkan ibadah mereka, kita pun tidak melakukan ibadah mereka, mereka tidak melakukan ibadah kita.
Di situ Quran surat Al-Baqarah 256. Apa kata Allah? La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Jadi mereka tidak kita paksa. Kalau seandainya ada seorang yang akan masuk Islam, maka itu atas ilmu dan kerelaan daripada sanubarinya. Kalau atas ilmu yang dia miliki ternyata Islam adalah the way of life yang paling hebat yang pernah dia temukan, maka dia masuk atas dasar ilmu. Dia masuk atas dasar ilmu dan kehendak sendiri. Dilarang dipaksa. Jadi kita nggak boleh maksa. Tapi kalau sudah masuk Islam, sebagaimana orang masuk tentara, masuk kepolisian, dipaksa untuk push up, push up. Dipaksa untuk berdiri, berdiri. Kalau sudah masuk Islam, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk zakat, dipaksa untuk haji umroh. Tapi sebelum itu, no, kita dilarang untuk memaksa non-muslim. Nah ini indahnya daripada toleransi Islam tuh seperti itu. Kita nggak perlu diajari namanya toleransi itu. Ya. Apa kata Buya Hamka? Kalau nanti ada satu perkumpulan dan kalian akan melakukan doa di satu ruangan, ada muslim dan non muslim, silakan seorang muslim masuk di dalam dan berdoa, non muslim keluar dari ruangan tersebut. Kenapa? Mereka berdoa atas keyakinan mereka dan memiliki hak mereka. Kalau seandainya non muslim kok mau berdoa, muslim keluar. Itu keyakinan mereka. Dan itu sah-sah saja. Sementara dalam keadaan sosial, hukum peradilan perdata pidana tidak membedakan status muslim ataupun non muslim. Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar dengan Yahudi. Siapa yang dimenangkan? Atas kelicikan Yahudi, Yahudi yang dimenangkan. Tetapi kenapa itu dibuat? Yahudi ini ingin betul mengetahui Islam ini adil apa enggak. Sampai ternyata Yahudi dimenangkan, Yahudi ini masuk Islam. Saya yang salah, Ali yang benar. Begitu. Jual beli, interaksi sosial, selama itu berkaitan dengan sosial. Bahkan tetangga kita kok ada, bahkan bapak ibu kita kok non muslim. Nah itu indahnya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, ketika mereka nyatakan iman, mamanya merajuk, ngambek, nggak mau makan, ya, saya nggak mau makan, hatta takhruj min hadzal din, sampai engkau keluar dari agama ini. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Menjaga iman mereka nih, hubungan mereka kepada Allah nih, namanya ibadah. Ya ummati, wahai ibuku tercinta, lau kana indi, kalau engkau punya 70 nyawa, 70 arwah, fatakhruj fardan fatakhruj wahidan fawahidan, keluar satu-satu di depan mataku, engkau meregang nyawa satu-satu perlahan-lahan, walan akhruj, aku tidak akan keluar dari agama ini selama-lamanya. Itu pertahanan agama dan menjadi sebab turun Quran surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau mereka maksa, jangankan tetangga, jangankan presiden, jangankan gubernur, pemimpin-pemimpin daerah kita, kalau seandainya mama bapak kita aja maksa untuk berbuat, kita mempersekutukan Allah, berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan ikuti. Walakin, tetapi sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi dalam masalah sosial, dalam masalah dunia, mama butuh makan, mama butuh minyak goreng, suruh beli minyak goreng, suruh beli kopi, ikuti kata dia, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Indahnya Islam seperti itu. Kita nggak ganggu namanya hubungan seorang anak sama seorang bapak, seorang ibu, bahkan dengan tetangga kita. Silakan berbuat baik semaksimal mungkin. Tetapi dalam kasus akidah atau tauhid, seorang muslim memiliki satu keyakinan, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Nah dari sini kita paham ternyata sejarah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ternyata apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini memiliki hukum istitsna atau hukum mustasnayat, hukum-hukum pengecualian, karena kita beragam suku, beragam warna kulit, beragam agama, maka untuk
pemimpin secara khusus kalau terpanggil, kalau nampaknya tak nyaman jangan lakukan. Tetapi kalaupun mau dilakukan, para ulama, mufti Al-Azhar dan lain sebagainya memperbolehkan bagi kejadian yang khusus oleh orang yang khusus, jabatan yang khusus mengucapkan selamat. Contoh presiden, dia membawa nama presiden. Quran surat 60 ayat yang ke-80. Quran surat Al-Mumtahanah. Apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tak pernah larang kita atas setiap orang yang tak pernah memerangi kita, antabarruhum wa tuqsitu 'alaihim, agar kita berbuat baik dan adil kepada mereka. Jangan sampai nanti madarat timbul. Agar menggapai maslahatul ammah, maslahat yang sifatnya umum, membawa nama jabatannya diperbolehkan. Itu pun kalau hatinya nyaman, kata para ulama. Mengucapkan apa? Saya Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat melakukan aktivitas Natal misalnya. Itu diperbolehkan oleh ulama agar kemudian tercapai maslahatul ammah. Tapi hukum normal bagi kita, saya, Bapak Ibu sekalian sama. Apa hukumnya? Dilarang. Ya, dilarang insyaallah. Kok nanti ada yang menggunakan atribut, berarti keyakinan hatinya tidak selaras dengan pakaiannya. Kenapa? Namanya az-zai, pakaian resmi, seragam yang digunakan oleh orang-orang dalam aktivitas tertentu itu berkaitan dengan ibadah. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau menyerupai maka mereka termasuk daripada mereka. Kalau nanti nampak di medsos dan sebagainya ada yang memaksa mengucapkan, bahkan menggunakan zai rasmi, baju seragam yang resmi, aktivitas-aktivitas tersebut fahuwa munafiqun haqqan, maka dia munafik yang sesungguhnya itu. Hati-hati dengan perbuatan nifaq. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ini berlaku di hari raya Imlek, di hari raya Nyepi, ini berlaku. Ya, ini berlaku. Kita enggak ganggu mereka, mereka jangan ganggu kita, kecuali nanti hari raya Ghadirhum, orang Syiah. Kenapa? Karena mereka membawa nama Islam. Nah, itu cacat. Selama mereka namakan di luar Islam silahkan, tidak membuat cacat daripada entitas kaum muslimin. Tapi kalau seandainya membawa nama Islam, ada hari raya Ghadirhum, ada nanti perayaan mereka mencabik-cabik punggung mereka sendiri, kita stop di daerah kita. Jangan sampai Syiah itu menyebar. Kenapa? Mereka adalah kelompok yang terbentuk dari Yahudi. Ya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa berita aktual yang terjadi pada hari ini bisa terjawab dengan baik, tidak memiliki keraguan lagi. Yang pekan lalu kita membahas tentang LGBT, hari ini membahas tentang Natal. Semoga berita-berita aktual bisa kita sikapi dengan sikap yang paling baik. Sekali lagi, sikap muslim kepada non-muslim harus baik secara sosial, secara agama. Kita lepaskan mereka perbuatan mereka, dan mereka melepaskan kita dalam perbuatan ibadah kita. Allahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan silakan. Ada? Pak Lis silakan. Kalau muslim jual beli itu namanya fathu dzari'ah, membuka daripada peluang. Maka dalam hukum usul fikih kita lakukan kebalikannya, namanya saddu dzari'ah, menutup celah agar tidak terjadi satu kemungkaran yang lebih besar. Maka menjual beli atas keterbantunya mereka nanti dalam aktivitas ibadah itu satu hal yang dilarang, ya. Wusulil lil ghaya haram. Kalau seandainya ghayanya haram, tujuannya haram, maka wasilah apapun menjadi haram. Kalau seandainya ghayahnya halal, maka wasilah apapun menjadi halal atau menjadi yang ditekankan. Salat wajib, wudu jadi wajib, ya. Mencuri haram, maka saat itu dia beli senter dan lain sebagainya pakai perlengkapan itu dalam keadaan yang haram. Jadi wusul, wasilahnya itu menjadi wasilah yang haram. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu terjawab Pak Alis insyaallah? Sudah?
Baik. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin bisa memperkuat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab, wallahu waliyut taufiq wasadad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.